Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Sebelumnya kita sudah bahas pengertian al-i'rabu wa al-bina. I'rab dan bina. Sekarang kita fokus pada pembahasan al-i'rab. Al-i'rab. Ya, sebelum kita sudah bahas bahwasanya i'rab adalah ya perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata bisa maksudnya perubahan harokat akhirnya atau bangunan akhirnya yang berubah. Ya, disebabkan masuknya amil, atau dengan definisi yang lain, i'rab adalah perubahan akhir kata, ya baik harokat maupun bangunan akhirnya, ya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Nah, sekarang kita bahas pembagian i'rab. Aqsamul i'rabi, ya. Pembagian i'rab. Ya, i'rab itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama raf'un, kedua nasbun, ketiga khafdun. Khafdun nama lainnya jarrun. Ya, saya memilih istilah jarrun. Kemudian jazmun. Jazmun. Ya, jadi i'rab itu nanti dibagi menjadi 4. Ya, ada 4 pembagian. Pertama raf'un. Rafa ini istilah dalam ilmu nahwu, jadi dihafalin aja karena nggak ada dalam bahasa Indonesia ya. Jadi i'rab nanti ya dikelompokkan menjadi 4. Ada yang namanya raf'un, ada nasbun, ada jarrun atau istilah lainnya khafdun, ada jazmun. Ini pembagian i'rab. Ya. Kemudian di sini ya raf'un contohnya baitun, rajulun, kitabun. Atau perhatikan di situ harokat akhirnya semuanya dhammah. Ya, karena ciri utama ya kata yang beri'rab rafa itu adalah berharokat akhir dhammah. Ini ciri utamanya. Nanti ada ciri cabangnya. Ya, ciri utamanya. Jadi kata yang beri'rab rafa ya adalah kata yang memiliki ciri utama ya harokat dhammah di akhirnya. Sedangkan nasbun, baitan, rajulan, kitaban ya, untuk perhatikan di situ harokat akhirnya adalah fathah semua. Ya, karena ciri utama ya kata yang beri'rab nasab itu adalah berharokat akhir fathah. Sedangkan khafdun seperti baitin, rajulin, kitabin ya harokat akhirnya semua kasrah. Ya, karena ciri utama ya kata yang beri'rab khafd ya, atau jar itu ya harokat akhir katanya itu kasrah. Sedangkan untuk jazmun ya, untuk perhatikan lam yaktub fi'ilnya, untuk perhatikan harokat akhirnya sukun, liyaskut ya, dan la tajlis. Ya, lam yaktub artinya dia belum menulis, liyaskut hendaknya dia diam, la tajlis jangan kamu duduk ya. Kalau baitun rumah, rajulun seorang laki-laki, kitabun sebuah kitab. Antum perhatikan di sini lam yaktub, liyaskut, la tajlis ini semua fi'il di situ ya berharokat akhir sukun ya, karena i'rab jazm itu ciri khasnya adalah ya harokat akhir sukun pada sebuah kata. Jadi ya i'rab itu dibagi menjadi 4. Ada raf'un ya, ada raf'un, ada nasbun, ada jarrun, ada jazmun. Dan kata yang beri'rab rafa itu ciri khasnya itu harokat akhirnya dhammah ya. Kalau saya katakan dhammah bisa jadi nanti tulisannya dhammah atau dhammatain ya, sesuai dengan kata itu. Kalau misalnya dia isim ya ada alif lamnya, tentu nggak dikasih tanwin kan, dhammah aja. Tapi kalau dia tanpa alif lam maka nanti dhammatain ya. Kemudian kata yang beri'rab nasab ciri khasnya itu harokat fathah di akhirnya, dan kata yang beri'rab jar atau khafat ciri khasnya itu ya ciri utamanya itu adalah harokat kasrah di akhirnya. Kemudian ya kata yang beri'rab jazm itu ciri khasnya itu adalah ya harokat sukun di akhirnya. Ya, ini pembagian i'rab. Ya, dan di sini ada penjelasan falil asma'i min zalika, dan bagi isim-isim min zalika dari hal itu, dari pembagian i'rab di atas itu ada yang ar-raf'u rafa, wa nasbu nasab, wal khafdu dan khafat atau jar, wala jazma fiha dan tidak ada yang jazm di dalam isim. Jadi ya i'rab yang terdapat pada isim cuma rafa, nasab dan jar. Jazm ini enggak ada pada isim. Sedangkan selanjutnya di sini walil af'ali min zalika, dan bagi fi'il-fi'il
ya dari pembagian i'rab di atas itu ada yang ar-raf'u rafa, ada wan nasbu nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada yang khafd. Ya, jadi kalau untuk fi'il ya dari pembagian i'rab ini ada yang i'rabnya rafa, ada yang nasab dan ada yang jazm. Tidak ada jar karena jar ini adanya pada isim. Sedangkan jazm ini adanya pada fi'il. Sedangkan rafa dan nasab ada pada isim dan fi'il. Ya. Jadi semoga ini bisa dipahami ya. Jadi kalau antum ditanya misalnya rafa itu apa sih? Maka kita katakan rafa itu adalah ya salah satu macam i'rab. Salah satu macam i'rab. Nasab juga gitu, salah satu macam i'rab. Ya, tapi kalau untuk rafa ya, rafa adalah salah satu macam i'rab atau salah satu kelompok i'rab yang memiliki ciri khas harokat dhammah di akhirnya. Gitu aja. Sedangkan nasab itu salah satu ya kelompok i'rab yang memiliki ciri khas harokat fathah di akhirnya. Sedangkan jar ya salah satu kelompok i'rab yang memiliki ciri khas harokat ya kasroh di akhirnya. Kalau nasab fathah, kemudian jazm ya salah satu kelompok i'rab yang memiliki ciri khas harokat sukun di akhirnya. Ya, kalau antum ditanya apa itu rafa, nasab, jar, jazm bisa kita jawab seperti itu. Ya, rafa, nasab, jar, jazm adalah ya pembagian dari i'rab atau macam-macam dari i'rab. Ya. Kemudian ya di sini kemudian ya mu'alif di sini fokus membahas isim. Ya, isim. Alismu, isim nih penulisan hamzahnya antum coret ya. Alismu itu ada yang al-mabniyu dan ada yang al-mu'rabu. Ini sudah saya jelaskan ya. Ada isim, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, untuk yang mabni ya kita abaikan dulu karena mabni itu kan harokat akhirnya tetap. Jadi nggak perlu kaidah untuk menentukan harokat akhirnya. Sedangkan al-mu'rabu ini perlu kaidah ya untuk menentukan harokat akhirnya, dan ya cara menentukannya ini harus kita pahami ya istilah-istilah ini bahwasanya isim yang mu'rab itu nanti ada yang marfu' ya, ada yang marfu', ada yang mansub dan ada yang majrur. Ya seperti dikatakan di sini ada yang marfu', mansub dan majrur. Jadi isim yang mu'rab dikelompokkan menjadi 3. Pertama kelompok marfu', kedua kelompok mansub, dan ketiga kelompok majrur. Ya. Contoh yang marfu kitabun maradun. Ya, atau perhatikan ciri khasnya itu harokat akhir dhammah karena ya isim yang marfu itu adalah isim yang beri'rab rafa. Jadi kalau antum ditanya apa itu isim yang marfu? Isim yang marfu adalah isim yang beri'rab rafa. Ya. Apa itu isim yang mansub? Isim yang mansub adalah isim yang beri'rab nasab. Apa itu isim yang majrur? Isim yang majrur adalah isim yang beri'rab jar. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu isim marfu? Ya, isim marfu adalah isim yang beri'rab rafa. Apa itu rafa? Rafa adalah salah satu kelompok i'rab atau jenis i'rab yang memiliki ciri khas harokat dhammah di akhirnya. Ya. Jadi sekali lagi isim mu'rab itu nanti bisa dikelompok. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada yang masuk kelompok marfu, kelompok mansub, dan kelompok majrur. Untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok marfu, di antaranya dia harus berposisi sebagai fa'il. Ya, contoh di sini jaa Zaidun. Zaidun kan fa'il. Telah datang si Zaid. Zaid fa'il. Maka dia dimasukkan ke dalam kelompok yang marfu sehingga i'rabnya rafa. Dan ciri khas rafa harokat dhammah di akhirnya. Di sini makanya kita kasih dhammah. Sedangkan ra'aitu Zaidan, ya ra'aitu Zaidan, ya Zaidan di sini masuk ke dalam kelompok mansub. Ya. Ya, untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok isim yang mansub, ya maka isim itu harus berposisi di antaranya sebagai maf'ul bih. Contoh misalnya ra'aitu Zaidan, ya Zaidan maf'ul bih, maka dimasukkan ke dalam kelompok isim yang mansub dan dikatakan dia i'rabnya nasab. Ciri khasnya itu fathah. Di sini kita kasih fathah tain. Ya. Kemudian majrur. Untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang majrur, ya, sebuah isim itu harus ya berposisi di antaranya sebagai masbuk bi harfil jar, isim yang didahului oleh huruf jar. Ya, seperti di sini salam tu ala Zaidin. Aku telah memberi salam kepada si Zaid. Zaidin di sini masuknya ke dalam kelompok marfu. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Sehingga dia i'rabnya dikatakan i'rab jar. Ciri khasnya kasroh. Ya, jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya isim yang mu'rab saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Kapan sebuah isim kita masukkan ke dalam kelompok isim yang marfu? Di antaranya ketika dia berposisi sebagai fa'il.
Kapan kita masukkan ke dalam kelompok yang mansub? Di antaranya ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih atau objek. Kapan kita masukkan dia ke dalam kelompok majrur? Di antaranya ketika nanti dia berposisi sebagai masbuk biharfil jar. Nanti posisi-posisi isim ada banyak. Nggak cuma fa'il, maf'ul bih, masbuk biharfil jar, ada banyak. Ya. Nah, isim yang masuk ke dalam kelompok marfu, maka dia adalah isim yang beri'rab rafa. Ya, dalam pengelompokan i'rabnya dia masuk kelompok isim yang beri'rab rafa. Isim yang mansub dia beri'rab nasab. Isim yang majrur beri'rab jar. Dan ciri khas isim yang beri'rab rafa itu harakat dhamma di akhirnya. Ciri khas isim yang beri'rab nasab itu adalah harakat fathah di akhirnya, dan ciri khas isim yang beri'rab jar itu harakat kasrah di akhirnya. Ya, ini dulu yang antum harus pahami istilah i'rab, ya, pengelompokan i'rab. Kemudian istilah marfu, mansub, dan majrur. Ya, ini yang harus dipahami. Insyaallah nanti ya kita akan belajar tanda-tanda i'rab. Insyaallah kalau sudah belajar tanda-tanda i'rab akan semakin jelas. Ya, mungkin ini dulu ya. Antum pahami dulu ya istilah-istilah ini, baru setelah itu kita akan lanjutkan belajar ke pembahasan berikutnya. Ya, kalau ada yang belum jelas silahkan antum tanyakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.